sekarang ini kan sudah era digital. Digital diplomasi itu sangat penting. Oleh karena itu dengan berbagai macam platform medsos ini kita memanfaatkannya untuk kepentingan politik luar negeri kita. Bisa mengekspresikan diri di situ, membagikan hal-hal yang positif atau yang bisa memotivasi, menginspirasi orang seperti itu. Sebenarnya buatku peran media dalam dunia diplomasi itu sangat penting, Mas. Khususnya dalam hal mempromosikan achievement, prestasi-prestasi diplomatik yang memang selama ini sudah dicapai oleh Kementerian Luar Negeri, seperti itu. Menggunakan media sosial sebagai seorang diplomat itu, kita menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi reporting sama fungsi promosi. Halo semuanya, ketemu lagi di Adon 44. Di video kali ini kita kedatangan salah seorang teman baik kita. Dia putra daerah dari NTT dan saat ini berkontribusi di Kementerian Luar Negeri. Biar nggak panjang-panjang dan nanti mungkin kenalannya kita langsung aja sama yang bersangkutan. Sudah hadir di video kali ini Stefan Jami. Halo Steve, apa kabar? Halo Mas Adon, kabar baik. Gimana Mas Adon? Baik juga Mas. Sehat luar biasa. Gimana Steve? Kenalin dong dirinya, namanya, sekarang penugasan di mana, asalnya mana, kuliah di mana. Pokoknya terserah deh apa yang mau dikenalin ke teman-teman, silahkan. Ya, ya. Makasih Mas Adon. Selamat pagi waktu Bratislava, selamat sore waktu Jakarta. Nama lengkapku Stefan Jami, biasa dipanggil Stefan. Saat ini bertugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bratislava, Slovakia, sudah 1 tahun lebih. Lalu saya menyelesaikan studi S1 di Kupang, Universitas Nusa Cendana, jurusan Bahasa Inggris, Mas. Lalu S2 di Australia, tahun 2016-2017, jurusannya Ekonomi Internasional, spesialisasinya ke perdagangan internasional atau international trade dan development kayak gitu. Jadi kebetulan sebelum masuk Kemlu aku tuh udah punya background di media, terus di bidang yang berhubungan dengan komunikasi publik seperti itu. Jadi memang setelah selesai Sekdilu kan kita disuruh milih tuh sama Direktur Sekdilu. Kira-kira preferensinya mau ditempatkan di Direktorat Jenderal mana. Nah, dengan background yang aku punya nih, Mas, aku pengen banget untuk masuk ke Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik. Jadi saat itu aku memang milih Ditjen IDP, Informasi dan Diplomasi Publik, dan untungnya dapat waktu itu. Lalu di Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik itu kan masih ada turunannya, masih ada direktoratnya. Aku ditempatkan lebih ke humasnya, ke Direktorat Informasi dan Media, yang mana itu salah satu tugas pokoknya adalah untuk mendiseminasi segala macam jenis informasi yang ada di Kementerian Luar Negeri. Misalnya pertemuan bilateral Ibu Menlu dengan ini, dengan itu, pokoknya seperti itu. Intinya adalah memberi seluruh informasi mengenai kegiatan diplomasi Indonesia kepada publik kita di Indonesia maupun di luar negeri kayak gitu. Iya, boleh nggak Steve diceritain secara detail ketika di Informasi dan Media, di Direktorat Informasi dan Media itu pengalaman apa yang, maksudnya biar teman-teman punya gambaran ngapain sih di Infomed itu, di Informasi dan Media itu apa aja sih yang dikerjain, mungkin bisa spesifik nggak? Tadi tugas dan fungsi pertama kayak yang tadi aku bilang, Mas, bahwa kita adalah direktorat yang fungsinya adalah melakukan diseminasi informasi. Nah, selain itu kita juga ada salah satu tugas pokok lain, yaitu memberikan perizinan jurnalistik bagi jurnalis asing atau koresponden media asing yang mau masuk ke Indonesia. Nah, biasanya rekan kerja kita adalah Biro Media dan Pers di Istana Presiden.
kita selalu tektokan untuk memberikan perizinan kepada media asing untuk masuk ke Indonesia. Lalu berikutnya di Infomed kita juga punya satu unit yang namanya DCC, Digital Command Center. Itu fungsinya adalah sebagai media monitoring gitu, Mas. Jadi setiap hari itu tugas staf yang ada di sana adalah mengumpulkan semua informasi yang terkait dengan politik luar negeri Indonesia atau kegiatan diplomasi Indonesia, merangkumnya lalu membreakdown bahwa ini berita-berita yang masuk dalam sentimen yang memiliki sentimen positif, ini yang memiliki sentimen negatif seperti itu. Dan laporan ini biasanya langsung diberikan untuk Ibu Menteri Luar Negeri serta Bapak Ibu Kepri juga pejabat eselon 1 dan eselon 2 di Kemlu. Lalu berikutnya kita di Infomed juga mengelola media sosial Kementerian Luar Negeri. Kita punya halaman Facebook, kita punya Twitter, kita juga punya Instagram seperti itu. Jadi seluruh informasi yang ada di Kementerian Luar Negeri kita bisa diseminasi lewat situ. Karena kita tahu bahwa sekarang ini kan sudah era digital. Digital diplomasi itu sangat penting. Oleh karena itu dengan berbagai macam platform medsos ini kita memanfaatkannya untuk kepentingan politik luar negeri kita. Dan kita juga punya YouTube channel Kemlu TV namanya. Itu juga sebagai media pemberitaan soal kegiatan-kegiatan di Kemlu seperti itu. Iya, karena bagaimanapun juga tugas publikasi dan mendiseminasikan informasi terkait dengan diplomasi dan dunia Kemlu lah ya, itu juga nggak kalah penting, Steve, karena mungkin masih, kalau boleh kita akui ya, bahwa dibandingkan dengan beberapa kementerian lain misalnya, itu publikasi kita masih belakangan itu masih agak kurang gitu. Jadi memperkuat dunia medianya atau pekerjaan publikasinya itu juga penting. Kalau kita lihat medsos-medsosnya Mas Stefan ini luar biasa aktif dan engagement-nya juga luar biasa. Itu emang dari dulu atau belakangan aja nih, Steve? Kenal medsos tuh emang dari dulu, Mas Adon. Jadi Facebook itu aku kenalnya dari tahun 2009, 11 tahun yang lalu ya. Itu kayak Facebook tuh kan adanya baru tahun 2007, 2008 ya kalau aku nggak salah. Nah tahun 2009 itu aku memutuskan untuk nggak salah juga nih main Facebook kan. Awalnya kan itu kan mainnya Friendster ya Mas ya. Nah setelah Friendster udah nggak hits lagi di zaman itu udah pindah ke Facebook. Lalu mulai tahun 2013 apa 2012 mulai lagi main Instagram. Karena waktu itu Instagram juga lagi booming. Kalau Twitter aku punya, cuman bukan warga Twitter setia aku nih. Lebih ke Instagram sama Facebook. Bisa mengekspresikan diri di situ, membagikan hal-hal yang positif atau yang bisa memotivasi, menginspirasi orang seperti itu. Nah tadi kan aku sempat nyinggung dikit tuh bahwa media dan diplomasi itu punya keterkaitan yang luar biasa, tapi sayangnya belum. Itu kan pandanganku. Kalau pandangan dirimu gimana? Setuju nggak? Atau ada pandangan lain tentang media bagi dunia diplomasi ini, Steve? Sebenarnya buatku peran media dalam dunia diplomasi itu sangat penting, Mas. Khususnya dalam hal mempromosikan bahwa mempromosikan kegiatan-kegiatan achievement, prestasi-prestasi diplomatik yang memang selama ini sudah dicapai oleh Kementerian Luar Negeri seperti itu. Misalnya Ibu Menteri Luar Negeri melakukan pertemuan dengan ini, lalu outcome-nya adalah ini. Nah itu kita rasa sangat penting untuk menyebarluaskannya kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa tahu bahwa kita diplomat itu pekerjaannya seperti ini. Biasanya kan pemikiran orang dulu jadi diplomat tuh hanya menghabiskan anggaran negara ke luar negeri, terus kerjanya hanya ya itulah serba mewah bla bla bla, tapi mereka tuh nggak tahu real job dari seorang diplomat itu seperti apa.
Jadi itu yang pertama, memperkenalkan kegiatan diplomasi. Lalu yang kedua, memberikan informasi kepada orang-orang tentang kegiatan Ibu Menteri Luar Negeri dan para pejabat dan lain sebagainya. Pokoknya sangat penting menurutku, Mas. Dan karena kita melihat bahwa media itu sangat penting, pada tahun 2019 kita dari Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik menyelenggarakan satu kegiatan yang namanya Regional Conference on Digital Diplomacy. Kita menyadari bahwa memang sekarang tuh kan teknologi sudah semakin canggih, media sudah semakin shifting dari media yang konvensional, misalnya media cetak, ke media-media online, media-media yang semuanya menggunakan internet seperti itu, misalnya media online, lalu televisi, lalu media-media sosial seperti itu. Jadi kita menggunakan digital diplomasi ini sebagai platform untuk mempromosikan diplomasi kita juga seperti itu, Mas. Jadi memang sangat penting peran dari media itu sendiri. Oke, kalau itu kan jelas ya, maksudnya tugas bahkan sampai punya ditjen sendiri kan, informasi diplomasi publik. Nah kalau diplomatnya nih, Steve, diplomatnya menurut Stefan kan harus diakui juga nih bahwa sepertinya yang aktif di media sosial, kemudian yang memang aktif menyebarkan informasi terkait dengan diplomasi Indonesia itu mungkin presentasinya belum banyak gitu. Nah kalau menurut pandangan dirimu gimana? Seberapa penting kalau kita secara personal, bukan tugas ya, kita secara individu punya keinginan atau punya rasa tanggung jawab untuk ikut menyebarkan itu melalui medsos gitu. Itu gimana menurut pandanganmu? Iya, sangat penting. Sekali lagi kayak yang aku bilang tadi, Mas. Menggunakan media sosial itu merupakan keputusan pribadi. Namun terlepas dari keputusan pribadi atau enggak, menjadi seorang diplomat tuh kita mempunyai 5 tugas utama kan, Mas? Kayak misalnya representing, negotiating, promoting, reporting, sama protecting. Nah, menggunakan media sosial sebagai seorang diplomat itu kita menjalankan 2 fungsi, yaitu fungsi reporting sama fungsi promosi. Nah, kita mulai dari fungsi reporting. Aku secara pribadi, secara personal, kalau menggunakan media sosial itu selain memposting kegiatan pribadiku, biasanya aku juga memposting hal-hal yang bersifat profesional, pekerjaan. Jadi misalnya di sini, misalnya kita kemarin itu ada launching namanya Virtual Indonesian House. Nah di situ aku menggunakan platform media sosial seperti Facebook dan juga Instagram untuk mempromosikan kegiatan ini, untuk menyebarluaskan informasi, karena aku merasa bahwa informasi ini tuh penting untuk disebarluaskan kepada follower, walaupun followernya nggak banyak ya Mas. Tapi at least followerku tuh tahu bahwa ini loh kegiatan diplomasi yang saat ini sedang dijalankan oleh aku dan juga teman-temanku di KBRI Bratislava. Itu yang pertama mengenai reporting. Lalu yang kedua adalah promoting. Promoting itu kan artinya mempromosikan. Kita tuh mempromosikan Indonesia, kita mempromosikan kegiatan KBRI Bratislava dan lain-lain. Aku ambil contoh promosi itu adalah kita mempromosikan kebinekaan atau kemajemukan Indonesia. Tahun 2020 kemarin kita membuat satu kegiatan namanya Interfaith Dialogue, di mana kita mengundang para pemuka agama dari lintas agama, ada agama Islam, ada Kristen, ada Katolik, terus ada Jewish. Nah, itu kita mempertemukan mereka, lalu dibuatlah satu dialog lintas agama di situ. Nah, dengan berjalannya kegiatan ini, saya sebagai pengguna media sosial merasa memiliki tanggung jawab untuk menyebarluaskan itu melalui platform media sosial dalam rangka untuk mempromosikan bahwa Indonesia itu adalah negara yang majemuk, negara yang toleran dan lain sebagainya, seperti itu, Mas Adon. Siap. Stefan sendiri sudah punya channel YouTube nggak?
Rencananya pengen ada sih, memang dalam beberapa bulan terakhir aku tuh udah bikin konten, Mas. Cuman pas mau enggak, aduh gimana ya, agak malu juga sebenarnya. Berarti aku nggak tahu malu ya. Bukan, Mas. Bagus itu, Mas. Sangat bagus, sangat menginspirasi, sangat memberikan motivasi sama teman-teman yang menonton, Mas. Kalau aku masih mengumpulkan nyali. Siap, siap. Iya.